Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maibrat sosialisasi hasil kajian Sistem Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, dari 24 distrik yang tersebar di Maibrat. 3 distrik diantaranya direkomendasikan lebih awal untuk pengembangan pertanian. 3 distrik tersebut antara lain adalah Distrik Aifat, Distrik Ayamaru Utara, dan Distrik Aitinyo yang meliputi beberapa kampung pilihannya masing-masing. Dinas Pertanian menargetkan akan merampungkan 21 distrik tersisa agar selanjutnya bisa diperdakan. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Martin Howe menuturkan, 3 distrik yang difokuskan lebih awal tahun ini untuk penentuan arah pengembangan sektor pertanian tersebut sudah mewakili 3 wilayah besar Maibrat, yakni wilayah Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, dan Aifat Raya. Jadi 3 distrik ini kita masuk sekarang, sedangkan 21 distrik sisa menjadi plan atau rencana untuk kita tetap lakukan ke depan, ujar Kadis Martin, Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Kemarin di Kumurkek, ibu kota Kabupaten Maibrat. Menurutnya, dokumen kajian ilmiah dalam bentuk peta LP2B sangat penting dimiliki pemerintah karena memberikan gambaran umum tentang bagaimana memulai sebuah pembangunan di bidang pertanian itu sendiri, lebih-lebih berhubungan dengan dampak yang akan ditimbulkan ke depannya. Kajian ini penting karena kita mau memulai sesuatu pembangunan, pertama itu harus ada kajian-kajian ilmiah karena memberikan gambaran kepada pemerintah supaya bisa melakukan action-action pembangunan, katanya. Kadis berharap, 3 distrik penerima dokumen LP2B agar segera merekomendasikan kampung mana saja yang lahannya pantas dan berpotensi untuk pengembangan komoditi pertanian. Kadis juga ingin adanya kolaborasi antara pemerintah kampung pakai dana desa untuk pengembangan pertanian. Pihaknya komitmen akan tetap mengontrol seperti apa progres di 3 distrik tersebut. Misalnya Bapak bertiga yang punya distrik itu luas lahan yang diperuntukkan untuk pertanian itu berapa, ada di titik mana, di kampung apa, kemudian di situ cocok untuk komoditi apa, nanti kami di dinas lihat berdasarkan proposal masuk dari kepala distrik yang bersangkutan agar kita sama-sama kolaborasi, kalau bisa ada kolaborasi juga dengan dana desa untuk kembangkan pertanian ke sisi ekonomi, terang Kadis. Kadis Martin merincikan, total kelompok tani atau Poktan di Maibrat secara keseluruhan saat ini ada sekitar 200 lebih, di mana dari total tersebut telah tergabung di dalam 24 gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang tersebar di setiap distrik dan kampung yang ada di Maibrat. Gapoktan ini induknya ada di distrik-distrik, setiap Gapoktan ini membawahi Poktan yang ada di kampung-kampung, tukasnya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Oktodomi Taruk Alo menambahkan, dokumen LP2B ini merupakan kajian ilmiah resmi pihak Fakultas Pertanian Universitas Papua Unipa Manokwari sehingga penting untuk disosialisasikan kepada petani melalui 3 distrik perwakilan agar menjadi acuan pembangunan di bidang pertanian. Selain itu, lanjut domi kegiatan ini didasari dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jadi itu jelas ya, lahan yang sudah dialih status oleh LP2B dan sudah ada perda payung hukumnya itu tidak boleh dialihfungsikan lagi ke hal-hal lain yang sifatnya pembangunan di luar pertanian, pungkas Domi. Kegiatan berlangsung sukses dihadiri Kepala Distrik Aifat, Ayamaru Utara, dan Aitinyo beserta sejumlah kelompok tani di Maibrat. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan. Pertama, saya atas nama pimpinan Dinas Pertanian dan Perkebunan memberikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kami dari dinas ini bisa melakukan satu kegiatan yang melibatkan 3 distrik dan beberapa masyarakat atau kelompok tani yang ikut hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Jadi kegiatan sosialisasi di hari ini adalah kegiatan sosialisasi terkait dengan kajian lahan pangan pertanian berkelanjutan atau LP2B. Jadi lahan pangan pertanian berkelanjutan ini adalah merupakan sebuah dokumen teknis yang harus dimiliki oleh setiap daerah yang mempunyai lahan pertanian. Karena ke depan untuk kegiatan-kegiatan pertanian ini dia masuk pada daerah-daerah yang punya status kawasan atau lahannya sudah tercover di dalam kajian itu. Nah, jadi ibaratnya LP2B ini adalah merupakan dokumen induk dari setiap daerah untuk dia berusaha memilikinya. Nah, jadi khusus untuk kali ini di Maibrat kita baru mulai kemarin lakukan pengkajian, itu baru sebatas di 3 distrik. Nah, 3 distrik ini taruhlah kita kategorikan
dia sebagai distrik mewakili 3 distrik besar, yaitu Ayam Maru Raya, Aitinyu Raya, dan Aifat Raya. Jadi Ayam Maru Raya keterwakilannya di distrik Ayam Maru Utara. Kemudian untuk wilayah Aitinyu yaitu di distrik Aitinyu Induk. Kemudian di Aifat adalah di distrik Aifat Induk. Nah, untuk ke depan target kita di dinas harus 24 distrik ini lengkap dalam kajian kita. Nah, jadi dari 3 ini berarti ada 21 yang belum. Gitu. Kajian ini kita lakukan. Nanti terakhirnya ketika kajian ini sudah kita sosialisasi dan sudah diterima oleh semua pihak, berarti muncullah satu perda. Perda ini untuk jadi payung hukum yang nantinya menaungi kajian-kajian yang sudah ada di setiap distrik yang ada, sehingga nanti ke depan ketika ada kegiatan-kegiatan yang pembangunan pertanian, ya kita langsung ada pada fokus itu. Kita tidak bisa mengambil lahan baru atau itu, karena ini akan bersentuhan dengan sengketa-sengketa lahan yang berdasarkan peruntukannya. Gitu. Dan ini sasarannya tadi gimana nih kegiatan? Sasaran ini, kegiatan kita ini kan sasarannya pertama adalah kepada distrik dan kampung. Jadi distrik kampung ya, karena mereka ini punya wilayah langsung. Wilayah langsung. Jadi taruhlah macam 3 distrik tadi, antara Ayam Maru Utara, Aitinyu atau Aifat. Jadi mereka ini paling punya kampungnya ada berapa. Di dalam kampung itu tidak semua masuk di dalam bidikan yang kriteria P2B ini. Jadi taruhlah macam Aitinyu tadi itu hanya 2 kampung saja yang masuk, yaitu Sumbin dengan Aitinyu Induk. Yang lain tidak bisa kena di kriteria karena mungkin dia masuk di status kawasan lain, jadi otomatis tidak bisa diambil. Artinya pertanian boleh masuk sana hanya untuk skala besar ya. Kalau ini sudah bisa skala besar ya. Berarti dia hanya ada di lokasi itu. Begitupun di Aifat Utara maupun Ayam Maru Utara tadi. Paling di situ taruhlah satu distrik 10 kampung. Tidak semua 10 kampung masuk. Kalaupun dia masuk berarti dia punya lahan memenuhi kriteria dan di situ status kawasan yang lain tidak dia bersinggungan atau dia berdampak lain. Berarti dia layak semua masuk dalam lahan pertanian. Gitu. Seluruhnya berapa kelompok tani yang? Kelompok tani untuk kita di Maibrat keseluruhan itu kurang lebih 200 lebih. Kita sebenarnya dia mengikuti kampung yang ada. Satu kampung itu satu kelompok tani. Kalau Gapoktan itu ada 24 karena dia mengikuti distrik. Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani. Dia induknya ada di distrik. Nanti dalam satu Gapoktan itu dia membawahi berapa poktan. Sesuai dengan kampung yang ada. Jadi taruhlah macam Aifat tadi, kalau dia punya kampungnya ada 12, berarti 12 poktan. Yang satu Gapoktan. Begitu. Terus dokumen LP2B melalui dalam bentuk peta tadi kan baru 3 distrik ke depan itu harus targetkan semua ya. Target kita sebenarnya lebih cepat lebih baik. Artinya kita mau sebelum kita action lapangan, lebih dulu kita patuh terhadap prosedur yang ada. Jadi dasar atau payung hukumnya itu kita utamakan. Di dalamnya itu adalah dokumen ini. Cuma situasi kondisi keterbatasan menyangkut pembiayaan dan lain. Jadi kita hanya bisa fokus di 3 distrik itu pun pembiayaan pada tahun 2010. Sampai sekarang kita juga berusaha sudah mengintuk ajukan sehingga clearkan di 21 distrik yang belum. Namun kita juga berhadapan dengan situasi pandemi COVID, anggaran yang terbatas dan lain. Jadi tapi itu tetap tidak menyurutkan kita punya semangat. Ke depan target kami 24 distrik semua harus ada kajian semua, sehingga biarpun spot-spot sedikit tapi semua sudah tercover dalam satu peta besar atau dokumen induk yang namanya P2B itu. Terima kasih. Terima kasih yang tadi yang sudah diarahkan oleh Kepala Dinas itu pada intinya itu adalah suatu yang utamanya ya secara teknis itu bahwa kegiatan ini harus diselesaikan supaya distrik, kampung dan kelompok tani itu mereka bisa tahu batasan-batasan mana, zona-zona yang mereka boleh masuk di dalam lahan pertanian. Jangan sampai mereka masuk kepada kawasan-kawasan yang sudah sesuai aturan hukum bahwa itu peruntukannya bukan untuk zona pertanian. Jadi ini sebagai hasil kajian dari
Fakultas Pertanian Universitas di Papua, kita sosialisasikan dia. Penting untuk disosialisasikan. Kita sosialisasikan dia sebagai acuan kepada kepala distrik, kepala kampung, dan juga dalam kelompok-kelompok tani untuk bisa mengusahakan lahan pertanian yang mereka akan kelola. Karena kalau kita masuk pada area-area yang tidak diperuntukkan itu nanti konsekuensinya nanti ada berbenturan dengan hukum. Oleh karena itu LP2B ini, kajian ini sangat penting, dan ini baru tiga distrik yang menjadi pilot project. Karena terbentur oleh tadi Pak Kepala Dinas sampaikan bahwa dana yang juga membentur atau menghalangi atau menghambat, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan sebagai acuan untuk tetap 24 distrik, 24 ini, 21 yang sisa itu harus tetap untuk dibuat dia punya dokumen LP2B. Ya. Jadi kegiatan ini didasari juga oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Mengapa perlu barang ini? Karena kalau kita lihat kalau kita mungkin di Papua ini mungkin lahannya banyak lahan tidur, tapi sebaliknya kalau di daerah-daerah kota-kota besar, bahwa kalau lahan sudah diperuntukkan sebagai lahan yang sudah status LP2B, sudah ada perdanya, payung hukumnya, itu tidak boleh dialihfungsikan lagi, tidak boleh dialihfungsikan ke hal-hal yang lain yang sifatnya pembangunan di luar pertanian. Seperti mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mungkin mau bangun apa di situ, bangun apa itu tidak boleh, karena dia sudah dilindungi oleh payung hukum perda itu. Jadi itu diperuntukkan untuk memang zona pertanian, pengembangan pertanian secara berkelanjutan, sehingga petani-petani di situ, masyarakat di situ mendapatkan dia punya manfaat dengan arif dan bijaksana dan menjaga lingkungannya. Mereka tidak masuk ke zona-zona yang merusak hutan, kawasan hutan, berpindah-pindah lahan, itu tidak lagi. Mereka bisa menetap, bercocok tanam, menetap, sehingga produksinya bisa diukur, sehingga mereka bisa dapat manfaat daripada itu lebih baik dan lebih lestari. Itu harapannya itu. Harapannya begitu. Oke, makasih Pak. Oke.